selamat datang dan bergabung di STAI Darun Najah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan dan sosialisasi tentang profil Prodi Hukum Keluarga Islam. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa di STAI Darun Najah ada 3 prodi, ya, 2 di bawah Fakultas Tarbiyah, yaitu MPI dan PAUD, dan 1 di bawah Fakultas Syariah, yaitu Hukum Keluarga Islam. Berikut dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menyajikan tentang prodi HKI, Hukum Keluarga Islam. Oke, pertama terlebih dahulu teman-teman khususnya yang berada di prodi Hukum Keluarga Islam harus paham dan mengenal apa itu prodi Hukum Keluarga Islam. Ya, karena ketika kita masuk di sebuah perguruan tinggi, ketika kita memutuskan dan mengambil sebuah program studi, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu prodi yang kita masuk di dalamnya. Bagi teman-teman yang bergabung di prodi Hukum Keluarga Islam, maka berikut akan saya paparkan mengenai profil program studi Hukum Keluarga Islam. Apa itu prodi Hukum Keluarga Islam? Nah, Hukum Keluarga Islam itu merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Syariah. Nah, prodi Hukum Keluarga Islam itu sesuai dengan namanya, ia banyak mengkaji tentang hukum Islam, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga Islam. Karena kalau kita lihat uraian dan jabaran dari hukum Islam itu nanti banyak bagiannya. Ya, hukum Islam itu banyak bagiannya. Ada hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah dan ada hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah. Dan hukum yang berkenaan dengan muamalah ini cabangnya banyak, sangat banyak. Nah, salah satunya di dalamnya adalah al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu hukum keluarga Islam. Nanti ada hukum ekonomi Islam, ya, ada al-iqtisadiyah, ada juga hukum pidana Islam, al-jinayah, ada politik Islam, as-siyasah, dan seterusnya. Nah, hukum keluarga Islam, nah ini al-ahwal asy-syakhsiyah merupakan salah satu bagian atau cabang dari hukum Islam. Nah, jadi bagi teman-teman yang bergabung di prodi Hukum Keluarga Islam, maka nanti akan banyak belajar, mengkaji tentang hukum-hukum Islam, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga Islam. Nanti hukum-hukum keluarga Islam itu cakupannya juga banyak, ya. Nah, jadi mulai dari pernikahan misalnya, ya, kemudian nanti bagaimana membina rumah tangga keluarga sakinah, ya, kemudian nanti ada perceraian, ya, kemudian ada pengasuhan anak, warisan, wakaf, itu bagian-bagian dari materi-materi yang masuk di dalam hukum keluarga Islam. Kemudian Prodi HKI ini mempunyai visi profesional, handal, dan berwawasan global dalam hukum Islam pada tahun 2025. Ya, kita akan mengelola prodi ini secara profesional, kemudian handal, ya, dan berwawasan global. Jadi insya Allah tidak hanya lokal cakupan wawasan kita, tapi mendunia nanti, ya, berwawasan global dalam hukum Islam pada tahun 2025. Kemudian visi itu kita jabarkan, uraikan di dalam misi. Nah, beberapa misi untuk mencapai visi prodi hukum keluarga atau al-ahwal asy-syakhsiyah adalah menyelenggarakan prodi hukum keluarga Islam untuk menyiapkan ahli hukum Islam yang berkualitas, ya. Jadi teman-teman yang bergabung di prodi HKI ini akan disiapkan menjadi ahli hukum Islam, ya, menjadi ahli hukum Islam. Karena itu nanti akan banyak mengkaji tentang materi-materi yang berkenaan dengan hukum Islam
dan perangkat-perangkatnya, ya, usul fikih, qawaid fiqhiyah, hukum perdata, dan seterusnya. Kemudian mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya, tentu secara khusus memang kita mengkaji ilmu-ilmu tentang hukum Islam. Tapi secara umum kita juga akan bekali mahasiswa ya dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Karena memang hukum Islam itu tidak bisa berdiri sendiri. Hukum Islam tidak bisa berdiri sendiri. Dia sangat terkait dengan bagian-bagian lain. Dia terkait dengan sosiologi, karena itu nanti ada sosiologi hukum Islam. Terkait dengan filsafat, ya. Nanti ada filsafat hukum Islam dan seterusnya. Ya. Kemudian mengembangkan pengabdian pada masyarakat dalam membangun peradaban Islam. Nah, salah satu tugas mahasiswa itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nanti juga di salah satu semester teman-teman akan terjun ke dalam masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian misi berikutnya adalah memadukan dan mengembangkan ya studi keislaman dan keilmuan dalam bidang hukum Islam. Ya, tadi beberapa bidang disiplin ilmu pengetahuan yang lain akan coba kita padukan, gitu. Kita padukan di dalam kerangka hukum Islam. Kemudian misi berikutnya membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Ya, kita akan coba membangun koneksi, kita coba akan membangun dan mengembangkan kerjasama ya dengan pihak-pihak terkait ya, baik itu nanti dengan perguruan tinggi tertentu atau dengan lembaga-lembaga lain ya seperti kantor urusan agama, pengadilan agama dan lain sebagainya. Ya, ini sebagai bentuk membangun kerjasama untuk mengembangkan prodi hukum Islam keluarga. Oke, teman-teman, kemudian bagaimana profil lulusan ya? Ya, jadi profil sarjana S1 prodi hukum keluarga Islam. Ya, nanti kompetensi apa yang teman-teman akan miliki ya setelah kawan-kawan ini selesai atau lulus menjadi alumnus dari prodi hukum keluarga Islam. Oke. Nah, ini ada kompetensi utama. Nah, ada kompetensi utama lulusan ya, kompetensi utama lulusan alumnus prodi hukum keluarga Islam. Yang pertama tentunya kalian mampu menguasai pengetahuan tentang ilmu hukum. Nah, jadi ini kompetensi utama yang harus dimiliki. Kompetensi utama yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa yang nanti akan menjadi lulusan, menjadi alumnus dari prodi hukum keluarga Islam. Jadi selama perkuliahan ya dari semester 1 sampai semester 7 nanti ya sedapat mungkin kalian sudah mampu menguasai pengetahuan tentang ilmu hukum gitu ya, tentang ilmu hukum ya. Kemudian yang kedua, menguasai pengetahuan tentang hukum pidana dan perdata Islam ya. Nanti kalian juga menguasai pengetahuan tentang hukum pidana dan perdata Islam, khususnya perdata Islam. Nah, karena hukum keluarga ini kaitannya dengan hukum perdata. Jadi kalau yang di atas, yang pertama ini sifatnya masih sangat umum tentang ilmu hukum. Nah, berikutnya kalian menguasai tentang hukum perdata Islam. Ya, mulai dari materi tentang perkawinan, kemudian membangun rumah tangga, perceraian, ya, talak, kemudian pengasuhan anak, gitu ya, dan seterusnya, ya, tentang kewarisan, tentang notariat syariah, perwakafan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari perdata Islam. Kemudian yang ketiga, kompetensi utama yang harus dimiliki oleh setiap alumnus dari prodi HKI ini adalah menguasai pemahaman dan praktik tentang kepenghuluan dan tata cara peradilan.
Itu. Jadi kalian nanti akan dibekali apa ya, kemampuan ya, bagaimana tata cara peradilan. Ya. Nanti ada praktikum peradilan, ada mata kuliah praktikum peradilan, dan juga ada mata kuliah kepenghuluan. Jadi di sana kawan-kawan akan dibekali pengetahuan dan pemahaman bagaimana praktik tentang kepenghuluan dan juga tata cara peradilan. Nah, kemudian berikutnya menguasai pemahaman keluarga sakinah, ya. Kemudian kitab klasik dan kontemporer. Ya, jadi bagaimana sebuah perkawinan itu bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah. Jadi teman-teman diberikan pemahaman yang utuh gitu ya, tentang bagaimana membangun keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Juga dibekali bagaimana bahsul kutub, ya, kitab-kitab klasik maupun kontemporer. Nah, itu kompetensi utama. Ya. Kemudian selain kompetensi utama juga ada kompetensi tambahan, kompetensi pendukung, ya, kompetensi pendukung dari alumnus prodi hukum keluarga Islam. Nah, ini yang pertama, mampu mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan. Nah, ini tentunya yang kita harapkan. Ya, kita harapkan jadi ilmu pengetahuan yang diberikan kepada mahasiswa ini tidak hanya sebatas menjadi pengetahuan, tapi bagaimana kemudian kawan-kawan mahasiswa ini mampu mengamalkan ya ilmu hukum Islam ini dalam kehidupan nyata, ya, dalam kehidupan nyata, gitu ya. Nanti ya bagaimana membangun rumah tangga, kemudian ketika menghadapi persoalan keluarga mampu memediasi dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan. Itu kaitannya dengan hukum keluarga, ya. Nah, dalam kaitan dengan fikih ibadah, ya teman-teman juga diharapkan mampu mengamalkan, ya, fikih ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya ya, dalam kehidupan. Kemudian kompetensi tambahan pendukung lainnya adalah berbahasa asing. Ya, diharapkan kawan-kawan juga mampu berbahasa asing, ya, Arab maupun Inggris. Nah, ini kompetensi tambahan. Kemudian mempunyai jiwa leadership, kepemimpinan dan entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Ya, jadi kawan-kawan memiliki jiwa kepemimpinan, nanti bisa bergabung dalam organisasi DEMA, ya. Di Staida nanti ada apa BEM-nya gitu ya, ada badan eksekutif mahasiswa. Silakan nanti bergabung, berkolaborasi dengan kawan lain dalam DEMA. Kemudian juga entrepreneurship, kewirausahaan. Itu kewirausahaan yang diharapkan adalah kewirausahaan syariah. Kemudian bagaimana kawan-kawan mempunyai keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, ya. Nah, mampu untuk mengoperasikan komputer, melek IT, ya, melek IT, dan juga mampu berkomunikasi yang baik, ya, mampu berbahasa yang baik, ya, bagaimana cara berkomunikasi, bersosialisasi, karena memang teman-teman di dalam hukum keluarga Islam ini kawan-kawan mahasiswa dituntut, ya, untuk mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak-pihak lain, ya, karena nanti akan banyak bersentuhan, berinteraksi dengan pihak-pihak kedua, pihak-pihak ketiga, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya mampu meneliti bidang peradilan agama dan ekonomi syariah. Harapannya selain belajar kuliah, teman-teman juga mampu untuk melakukan penelitian sederhana. Mampu melakukan penelitian sederhana, ya, di dalam bidang hukum Islam, khususnya peradilan agama. Ya, ini bisa dimulai nanti melalui tulisan-tulisan makalah, paper, ya, yang sederhana. Nanti di akhir, ya, di akhir teman-teman harus menulis skripsi penelitian, ya, penelitian di bidang hukum Islam. Nah, skripsi ini adalah bagian dari penelitian, ya, dan karya tulis ilmiah yang harus
dilakukan oleh teman-teman semua nanti di semester akhir ya untuk tugas penelitian. Nah, itu kompetensi pendukung ya, yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa di Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, jadi kita harapkan baik kompetensi utama maupun kompetensi pendukung ini bisa dimiliki semuanya gitu oleh teman-teman. Dan ini nanti akan kita kolaborasikan, kita akan jadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum. Nah, jadi kompetensi utama, kompetensi pendukung ini menjadi acuan bagi kami ya untuk menyusun struktur kurikulum yang ada di Prodi Hukum Keluarga Islam. Oke, berikutnya pasti teman-teman banyak mempunyai pertanyaan. Nah, setelah saya menjadi alumnus dari Prodi HKI, apa profesi yang bisa saya jalani gitu ya. Saya kira banyak pilihan dan sangat banyak tawaran-tawaran ya, bagi lulusan alumnus Prodi Hukum Keluarga Islam. Ini beberapa yang bisa kami cantumkan gitu ya mengenai profesi-profesi yang nanti bisa diisi. Ya, jadi ruang-ruang yang bisa diisi oleh teman-teman alumnus syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Yang pertama hakim di lingkungan peradilan agama. Saya kira ini profesi utama, profesi puncak lah ya. Hakim di lingkungan peradilan agama. Nah, nanti ada peradilan agama. Nah itu diduduki hakim itu diduduki oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan dari hukum keluarga Islam. Tapi ini adalah profesi puncak. Tentu tidak serta-merta bisa menjadi hakim. Nah, harus ditempuh profesi-profesi di bawahnya, panitra gitu ya, panitra, pengganti dan seterusnya. Oke, kemudian praktisi hukum di lingkungan peradilan agama. Nah, ada praktisi hukum. Ya, jadi ada penasehat hukum gitu ya, ada praktisi hukum, pengacara nanti. Nah, itulah profesi-profesi yang bisa teman-teman geluti ya. Praktisi hukum, penasehat hukum di lingkungan peradilan agama. Oke, kemudian berikutnya menjadi advokat, pengacara ya. Pengacara di bidang hukum keluarga. Dan saat ini ternyata teman-teman, ini persoalan hukum keluarga tidak pernah habis, tidak pernah selesai, ya, terus bermunculan, gitu. Persoalan-persoalan hukum keluarga. Kalau kita perhatikan banyak media, berita, gitu, itu artis misalnya, ya, yang bercerai, artis yang menikah, ya. Saya kira pernikahan ini tidak pernah habis di atas muka bumi ini, selalu ada. Nah, kemudian persoalan-persoalan keluarga juga itu banyak terjadi. Jadi memang tidak pernah habis ini persoalan-persoalan hukum keluarga Islam. Nah, itu bisa ditangani oleh pengacara di bidang hukum keluarga Islam, advokat. Kemudian juga ada mediator. Nah, ini juga profesi yang bisa diisi oleh Prodi Hukum Keluarga Islam. Mediator itu adalah orang-orang yang memediasi dari dua orang yang selisih, gitu ya, yang berselisih. Biasanya mediator ini menjadi penengah, ya, bagi pasangan yang ingin bercerai. Jadi bagi pasangan yang ingin bercerai itu tidak bisa langsung diputuskan oleh hakim, tapi harus melalui mediator. Nah, mediator inilah gitu, yang bertugas untuk mendamaikan perselisihan dari pasangan tersebut. Nah, dan ini harus paham gitu tentang bagaimana keluarga sakinah, bagaimana konsep perkawinan dan seterusnya gitu. Nah, ini nanti adanya di pengadilan agama, di PA, peradilan agama. Oke, kemudian berikutnya yang bisa diisi adalah dosen hukum Islam. Ya, jadi nanti kawan-kawan, tapi syaratnya dosen itu harus S2 dulu, teman-teman lanjut S2, nanti bisa menjadi dosen hukum Islam, hukum agama Islam, di PTAI maupun perguruan tinggi umum.
Oke, menjadi guru bidang studi fikih di Madrasah Aliyah MTS ya, di sekolah-sekolah gitu. Guru bidang studi fikih ini banyak yang diisi oleh alumnus-alumnus dari prodi HKI. Nah, nanti jika kawan-kawan ingin mengambil profesi keguruan, bisa mengambil pendidikan profesi. Nah, nanti pendidikan profesi spesialisasinya adalah fikih atau hukum Islam. Oke, berikutnya menjadi tenaga ahli di kantor urusan agama. Bisa menjadi penghulu ya di kantor urusan agama atau nanti bagian-bagian lain yang menangani persoalan-persoalan perkawinan di kantor urusan agama. Ini beberapa pilihan teman-teman yang bisa diisi oleh alumnus-alumnus prodi hukum keluarga Islam. Tentu di luar ini masih banyak profesi-profesi lain yang bisa diisi. Ini adalah profesi-profesi formal ya. Di luar ini ada profesi-profesi non formal ya. Profesi-profesi non formal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menjadi dai, menjadi mubalik, ya pemimpin-pemimpin pesantren, pengasuh-pengasuh pesantren, menjadi asatis, nah itu diminta untuk menguasai bidang ilmu hukum Islam. Karena di masyarakat ini banyak masyarakat yang berorientasi pada hukum Islam, gitu ya. Banyak persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dan ini harus diselesaikan oleh mereka yang ahli di bidang hukum Islam.